jangan kamu menyuap. Jangan kamu menyuap ilal hukami kepada penguasa, litakulu agar kamu makan fariqan min amwalin nas, sebagian dari hartanya manusia atau masyarakat, bil itsm dengan dosa, wa antum ta'lamun sedangkan kamu sekalian tahu tentang itu semuanya, sadar. I'lam annahum mathalu qawlahu ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bil batil bainakum biqaulihi wa talmizu anfusakum. Para ulama menyamakan antara ayat wala ta'kulu amwalakum bil bainakum bil batil dengan ayat dalam surat Hujurat wala talmizu anfusakum. Wa hadza mukhalifun laha. Ini tidak sama, beda. Li'annak lahu lima nafsihi bil batil yasih kama yasihu akluhu mal ghairih. Karena memakan harta milik dirinya dengan secara tidak benar sama saja dengan memakan harta orang lain. Qala Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu atau rahimahullah fi kitab al-Ihya, Imam Ghazali berkata, al-mal innama yuhram lima'nan fi aynih aw li halin fi jihati iktisabi. Innama yuhram, harta itu diharamkan karena zatnya, barangnya itu, atau karena cara menghasilkannya. Yang dimakan nasi, ayam, sate, tapi uangnya dapat korupsi. Halal dimakan, tapi uangnya cara mendapatkannya itu enggak halal. Bahkan korupsi untuk bangun masjid, korupsi untuk umroh, wah, tuh malaikat bisa bingung nulisnya ini tulisnya. Digolongkannya positif, kalau negatif ini. Ada yang haram zatnya ya babi. 13 item ya, 13 item, darah, bangkai, babi. Wal qismul awal al haram li sifatin fi ainih. Yang pertama, harta yang haram zatnya. Wa alam annal amwala imma an takuna minal ma'adin aw minan nabat. Yang namanya harta kekayaan itu ada kalanya dari tambang, ini tambang ini. Atau dari tumbuhan, tanaman. Au minal hayawanat, atau dari binatang, kan gitu. Yang kita makan kan ada kalanya tambang, hasil pertambangan atau hasil tumbuhan, sayur mayur, padi, jagung, atau binatang, ayam, kambing, sapi, onta. Ammal ma'adin, yang namanya ma'adin tambang itu dan dari bumi, fala yuhramu syai'un minhu, maka tidak diharamkan sama sekali tambang itu, illa min haitsu yadhurru bil akal, kecuali kalau membahayakan dimakan. Wa ma yujra majras sum, ya tambangnya enggak dimakan, uangnya dimakan lah, maksud tambang dimakan. Kalau hasil tambang dimakan ya kayak racun jadinya, yujra majras sum. Wa man nabat fala yuhram illa ma yuzilu hayah wasihah awal akal. Adapun tumbuhan tidak diharamkan kecuali yang bisa menghilangkan nyawa, bisa merusak kesehatan dan merusak akal, ganja misalkan, atau racun, daun yang mengandung racun dimakan malah meninggal, atau menjadikan tidak sehat. Emping bisa jadi apa? Asam urat ya, dan seterusnya lah. Famuzil hayati, sesuatu yang menghilangkan nyawa, asumum, racun. Wa muzil sihah, yang menghilangkan kesehatan, al-adawiyah fi ghairi waqtiha, minum obat tidak pada waktunya atau tidak pada tempatnya, itu malah menjadikan sakit kan. Wa muzil akal, yang bisa menghilangkan akal, al-khamr, usail muskirat, dan semua hal yang memabukkan.
ganja atau gat, narkotika lah ya. Ya tapi ini ada nabatnya. Wa amal hayawanat tangqamu ila ma yukal ila ma la yukal, bukan wa illa. Adapun binatang ada yang bisa dimakan, ada yang boleh dimakan. Wa hilu idza dzubiha dzabhan syar'iyyan. Binatang yang haram, kambing, unta, sapi, bisa halal dengan syarat disembelih dengan cara syar'i. Karena harus bismillah dulu. Harus putus apa namanya? Urat ya lehernya. Tuma idza dzubiha fala tahil bi jami'iha. Kemudian ketika kambing disembelih tidak semuanya halal. Baju haram minha al-fat wad dam. Kambing disembelih masih ada yang haram, kenapa? Tainya dan darah. Darah haram, tainya juga haram. Wa kullu dzalik madhkurun fi kutubil fiqh. Ada dalam kitab fikih. Al-qismu tsani ma yuhramu li khalalin min jihati itsbatil yadi alaih. Harta yang diharamkan karena ada cacat yang diperbuat dari hasil perbuatan tangan manusia. Fanaqul akhdul mali imma ayyakun bi ikhtiyaril mutamallik. Mengambil harta itu ada kali dengan pilihan dari yang memiliki, au bi ikhtiyarihi, atau dengan tidak pilihannya. Kal irti kayak harta warisan. Kita mati, harta kita diwariskan. Apa kehendak saya itu? Ya enggak, kehendaknya ahli waris. Saya enggak ikut campur, udah mati ikut campur. Walladzi bi ikhtiyarihi, yang dengan pilihan imma ayyakuna ma'khuzan minal malik kahdil ma'adin, ada kalanya harta itu diambil dari mana? Dari penguasa ya, seperti mengambil tambang. Wa imma ayyakuna ma'khuzan min malik, atau diambil dari seorang yang memilikinya. Kalau tadi al-malik ada alnya, kalau sekarang malik nakirah umum. Wa dzalika imma ayyukhadh qahran aw bitaradi. Harta itu ada kalanya kita menerima atau kita mengambil dengan ridho atau dengan paksaan. Wal mahudhu qahran, yang kita ambil, yang diambil dengan paksaan, imma anna lisuquti ismatil malik. Kita ambil dengan paksaan karena memang gugurnya pemilik, lisuqutil milki, gugurnya kepemilikan, seperti kalau ghanimah, perang dengan orang kafir, ya jelas hartanya milik kita walaupun dia tidak seizin dia lah, dengan terpaksa. Aul istiqaqil aqdi kazakawatil mumtani'in, atau kita ambil karena memang itu hak, seperti kita mengambil zakat dengan paksa. Ya, orang kalau mau bayar zakat, pemerintah boleh mengambil dengan paksa. Dia senang atau enggak senang, sama dengan pajak. Wa nafaqatil wajibati alaihim, atau nafkah yang wajib. Dia punya istri enggak dinafkahin, ambil hartanya. Punya istri 4, anaknya 24. Wah, enggak mau nafkahin, maunya ngawin aja. Ambil paksa. Wal mahud taradian, nah itu tadi yang dipaksa. Sekarang ada lagi harta yang kita ambil dengan cara baik-baik. Imma ayyukhad bi'iwadin, kita ambil harta itu dengan ada tukar imbalan. Kal baik seperti jual beli, ya kita tukar uang dengan barang itu kan. As-sadaq, mas kawin. Wal ujrah, selari, gaji, honor. Kita ambil kan, ada tukar, kita kerja kita ambil, itu namanya harta yang kita terima dengan imbalan.
Wa imma yukhad bi ghairi iwadin, atau kita ambil barang itu tidak ada imbalan, kal hibati, seperti hibah, wal wasiat dan wasiat. Saya meninggal wasiat itu uang 10 juta untuk masjid, 10 juta untuk kiai atau siapa atau pesantren. Itu artinya tanpa imbalan kan. Fa yahsul min hadzal taqsim aqsam sittah. Maka dari berbagai bagian tadi ada 6 macam, 6 bagian. Al-awwalu ma yukhad min ghairi malikin kanil ma'adin. Ada yang kita ambil tanpa ada yang memiliki, seperti tambang. Tapi sekarang kalau ada dimiliki ya. Yang asal mulanya enggak ada yang memiliki itu, enggak ada yang memiliki. Itu kalau NU diberi tambang, nanti 90% pikirannya untuk tambang. Dia enggak mikirin pendidikan, mikirin apalagi ngeritik pemerintah, enggak berani nanti. Wa ihya'il mawati, menghidupkan tanah terlantar, tanah yang nganggur. Seperti Aguan mau nggarap apa PSN ya? Di PIK 2, bukan PIK 2-nya. PIK 2-nya bisnis. Dia akan garap 16.000 hektar, 1.600 hektar, sebelahnya PIK 2, yaitu belum enggak ada yang memiliki itu. Itu sebenarnya maksud dari ihya'il mawat sebenarnya. Harus kita dukung. Ihya'il mawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Bukan PIK-nya loh, kalau PIK-nya bisnis dia. Dia sudah kadung benci jadi disamaratakan ya. Benci kenapa bencinya? Bencinya karena nggak kebagian. Kalau kebagian nggak benci lah. Wal istiyad, apa namanya? Mengambil ikan, apa? Mengambil ikan dari laut, itu tanpa ada yang memiliki, ikan itu miliknya Allah. Wal ihtitab, mencari kayu kering ya, kayu bakar. Ya sekarang udah gelondongan tuh milik orang semua udah. Yang membuka rahasianya Allah. Yang tadinya banjir ketahuan. Nah, ini milik siapa ini? Ada barcode-nya kan? Tadinya kita nggak ada yang tahu. Allah yang menampakkan. Kenapa? Karena sudah keterlaluan. Orang kalau dosa sekali, 2 kali Allah menyimpan, merahasiakan. Terus menerus Allah akan membuka. Korupsi sekali 2 kali Allah akan menutupinya. Ya korupsi tiap hari atau sering Allah akan membukanya. Apa aja, maksiat apa aja, dosa apa aja. Kalau sekali 2 kali Allah menutupi. As-satir, maha menutupi. Jadi kalau sudah tiap hari Allah akan membuka. Wal istiqa min al-anhar, mengambil air dari sungai, itu milik Tuhan. Wal ihtishash, kita mengambil rumput. Fahadha halalun, ini sebenarnya halal. Bisyart alla yakun makhud mukhtassan bidhi hurmatin min adamiyyin, dengan syarat tidak mengambil sesuatu yang memang sudah dimiliki oleh beberapa orang. Kalau betul-betul belum ada yang miliki, silahkan, itu halal. Tapi negara harus mengatur, nggak dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, kelewat batas seperti sekarang ini. Boleh, pohon ditebang boleh, tapi ada aturannya dong. Jangan dihabisin. Dan kalau sudah ada yang dipotong sekian ribu pohon, segera reboisasi, tidak merusak. Ini kan gara-gara, Masya Allah, luar biasa nih. 3 provinsi yang kena, ini benar luar biasa nih. Kalau hanya satu provinsi barangkali masih ya mendingan ya. Aceh, Sumatera Barat, itu berarti sudah keterlaluan. Luar biasa udah. Dan yang meninggal sudah, yang tercatat 1050 berapa? Itu yang tercatat, yang nggak ketahuan. Ya itulah Indonesia. Yang mayoritasnya beragama Islam, Masya Allah. Mayoritas NU lagi. Asan yang kedua, al-mahud qahran mimman la hurmatalah, atau harta kita ambil dengan paksa dari orang yang tidak berwenang memiliki, seperti al-fai,
Kita bunuh orang kafir, cincinnya, dompetnya, kacamata, HP bisa diambil tuh, halal tuh. Dan wal ghanimah dan rampasan perang, ya, tanahnya, hartanya kita ambil. Dan yang paling halal itu ghanimah. Rezeki yang paling halal itu ghanimah. Kalau bisnis masih ada campur-campur haramnya kan, syubhatnya. Kalau kita perang, memenangkan peperangan, mendapatkan ghanimah, itu hal 100%. Yang paling halal lagi apa? Perempuannya jadi budak, halal 100% itu. Tinggal pilih yang cantik aja. Betul, halal. Ma malakat aidikum. Wasar amwal kuffar muharibin. Dan hartanya orang-orang kafir yang memusuhi, yang bermusuhan, bukan kafir dzimmi, bukan. Kafir yang bermusuhan dengan Islam. Wa dzalika halalul muslimin. Semua itu halal bagi orang Islam. Idza ukhriju min humus, syaratnya mengeluarkan 1/5. Gimana? Ayat masyhur hasil gimana? Udah, kalau lagi diingat lupa. Lillahi Rasul. Sofan, lillahi Rasul dzil qurba wal yatama wal masakin wal sabil. Gimana? Ayatnya awalnya. Pokoknya hasil perang itu dibagi humus untuk kas negara. Malah kita kadang kita ahli sunnah ini kendor. Ya. Terus. Lillahi wa Rasul. Jadi 1/5-nya rampasan perang itu untuk negara lah. Untuk Allah dan Rasulnya itu untuk negara, bukan berarti untuk Allah tuh sesajen, bukan. Kita malu, kita orang NU malu. Coba Syiah disiplin 10%, kemudian LDII disiplin apa? Isrun. LDII disiplin, iurannya. Kayak orang kaya LDII itu yang punya hotel Pansari Pasifik, yang punya pom bensin, banyak orang LDII itu. Ahmadiyah disiplin. Kita orang NU yang kendor ini, Masya Allah. Maunya malah minta terus maunya. Iuran nggak mau, proposal terus. Wa qasamu bainal mustahiqin bil adl. Nanti kok harta rampasan perang itu harus dibagi kepada yang berhak, untuk yang berhak dengan adil. Walam ya'khudhuhu min kafirin lahu hurmah wa aman wa ahd. Yang sekali-kali kamu mau mengambil harta orang kafir non muslim yang ada perjanjian damai atau ada apa? Sudah ada jaminan keamanan dari kita, nggak boleh diambil semena-mena. Ya kita seperti sekarang ya. Non muslim kita nggak boleh kita merampok Cina itu, Kristen Cina dirampok nggak boleh, perempuan Cina Kristen lewat diperkosa gitu, ya nggak boleh, karena itu dzimmi atau sudah ada komitmen kita hidup bersama. Kalau yang musuhi lah itu, yang musuhi dan terang-terangan tuh, musuhnya terang-terangan bukan hanya dugaan, nanti dengan suudzon kayak Rizik itu kan suudzon. Watsalitsu ma yukhadhu qahran biistiqaq 'inda imtina'i man 'alaihi fa yukhadhu duna ridhah. Ada harta yang diambil dengan paksa karena memang dia ada kewajiban. Itu dari zakat tadi. Man 'alaihi, orang yang kewajiban bayar. Fa yukhadhu duna ridhah, maka harta diambil tanpa apa? Tanpa ridhonya dialah, paksa aja. Wa dzalika halalun idza tamma sababul istiqaq. Kalau sudah memang betul-betul ini orang enggak zakat, nyata enggak zakat, ambil paksa, rampas. Wa wasful mustahiq wa qatasara 'alal qadril mustahaq. Ada orang tidak mau zakat, kita ambil tapi harus pas, jangan berlebihan. Mana yang wajib berapa wajibnya, jangan berlebihan. Kita boleh
pemerintah boleh mengambil paksa tapi dengan sesuai dengan kewajibannya berapa. Tidak boleh berlebihan. Al-qadr mustahil. Ar-rabi' ma yukhad taradiyan bi muawadah. Harta yang diambil dengan syarat sukarela tapi dengan imbalan. Wa dzalika halal, itu halal. Idza ru'iya syartul iwadain. Itu pun harus ada syarat yang dipenuhi apa? Akad. Saya jual mobil ini dengan sekian, benar akadnya, ada syaratnya lah. Wasal aqidain, wasyaratil lafzain, yang harus diucapkan. Jadi kalau fakihnya begini fakihnya, jadi nggak cukup dengan tulisan. Kalau hanya dengan tulisan nggak sah, itu harus diucapkan. Ya saya beli ya mobil ini dengan harga 50 juta, ya udah saya jual. Tidak cukup hanya tulisan. Makanya ada yang memegang pendapat ini, kalau gitu kita utang bank kan ada bunganya tuh, enggak haram, enggak diucapkan, cuma tulis ya. Kan bunga bank kan haram, kata Fakih kan haram bunga bank, tapi kalau diucapkan, kalau tulis enggak, kan tulisan. A'ni yaitu apa? Al-ijab wal qabul. Mimma yu'tal syarbih min ijtinabi syartil mufsid. Jangan sampai ada syarat yang batal. Betul apa? Antara lain, Anda menjual mobil padahal sudah dipanjiri orang lain, itu enggak sah. Ini sudah dijual pada orang lain, dijual lagi. Nah, kita yang kedua ini enggak sah. Sudah dijual pada orang lain. Al-khamis yang kelima, ma yukhad biridha min ghairi iwadin. Harta yang diambil dengan ridho sukarela tanpa ada imbalan, hibah, wasiat, sedekah, idza ru'a syaratul ma'qud alaih, itu pun dengan syarat. Betul-betul harta saya 100% saya hibahkan untuk masjid. Tapi kalau harta masih dalam sengketa, enggak boleh, enggak sah. Nadar saya enggak sah atau hibah saya enggak sah kalau ini masih dalam sengketa. Betul-betul ini tanah saya hibahkan pada pesantren, saya wakafkan pada masjid. Kalau masih dalam sengketa enggak sah. Wasyaratul aqidain, dua orang berakad itu yang bertransaksi. Wasyaratul aqd walam yuaddi ila dhararin biwarithin aw ghairih, dan tidak mengakibatkan dharar pada ahli waris. As-sadisu ma yahsulu bi ghairi ikhtiyari kal mirath. Ada harta yang kita dapati tanpa keringat, itu apa? Warisan. Tahu-tahu dapat warisan sekian dari bapak, ayah, tanpa keringat kan? Wa huwa halalun. Halal itu idza kana al-mawruth qad tasulmal min ba'd al-jihatil khamas ala wajh halal. Kalau bapak itu memiliki uangnya itu halal. Kalau kita tahu bapak saya itu korupsi nih, yakin bapak saya itu korupsi nih, yakin duitnya dari korupsi nih, atau dari nipu orang lah, dari tetap haram. Kalau kita yakin peninggalan ayah ini halal, itu halal sekali untuk kita, untuk ahli waris. Tsumma kana dzalika ba'da qadhi dain wa tanfidil wasaya, itu pun kita lihat ayah kita punya utang enggak? Kalau punya utang beresin dulu utangnya. Atau ada wasiat enggak? Barangkali wasiat, ayah wasiat kalau sudah selesai, utang beres, wasiatnya sudah dipenuhin, semuanya halal bagi ahli waris. Wa ta'dil qismah bain warathah, atau jangan-jangan merubah bagian antara ahli waris. Wa hujjah zakah, saya belum zakat ini, keluaran dulu zakatnya. Wal haj, saya kewajiban haji, kaya kok, tapi belum haji, ayo cari orang untuk melakukan haji badal. Wal kafarah, ayah saya pernah sumpah dan tidak dipenuhi sumpahnya, ayo bayar kafarah dulu untuk ayah kamu, bayar denda dulu ayah saya sumpah enggak melaksanakan, bayar kafarat, ayo kita ahli waris harus bayarkan dulu. Ingkar wajibah, itu pun kalau hal yang wajib ya, haji wajib, nazar wajib,
Kalau haji sunnah ya enggak. Fahada majmadahil halal. Inilah penjelasan saya ini, inilah kumpulan harta yang halal. Wa qudul fikih mustamilatun ala tafasiliha. Kitab fikih telah menjelaskan secara rinci semuanya itu. Fa kullu ma kana kadzalik. Harta yang seperti saya jelaskan tadi dari awal 6 macam ya. Kana malan halalan, itu harta yang halal 100%. Wa kullu ma kana bi khilafi kana haraman. Kalau sebaliknya pasti haram. Dari 6 saya terangkan dari yang halal. Sebaliknya ya pasti jadi haram. Idza arafta hadza fa naqul, kalau kamu sudah paham ini saya katakan al malu imma ayyakuna ghairih aw lahu. Harta itu ada kalanya milik kita, ada kalanya milik orang lain. Fa in kal ghairih kan hurmatuhu li ajli wujuh sittal madhkurah. Kalau harta itu milik orang lain, bagaimana menjadi halal? Kalau tadi 6 macam tadi waris, ghanimah, fai, itu halal itu walaupun milik orang lain kan. Wa in kalahu, kalau itu harta saya, hartanya orang itu, faqul bil haram ay yasrif ila syarabil khamr waz zina wal liwat wal qimar aw yasrif fil muharram. Bisa jadi haram kalau untuk apa? Untuk maksiat. Uang saya kok. Uang saya. Kamu ikut campur apa? Pemerintah bisa melarang. Kalau dia apa? Uangnya untuk minum khamr, untuk zina, untuk LGBT, untuk judi, qimar, atau untuk berfoya-foya yang berlebihan. Pemerintah berhak melarangnya atau mencegahnya, mengambil hak uang itu. Fakul hadhil aqsam dakhilatun tahta qouli wala ta'kulu amwalakum bainal batil. Yang saya terangkan ini masuk dalam larangan Tuhan, larangan Allah. Janganlah kamu makan hartamu bercampur dengan barang yang batal. Wa alam annahu subhanahu ta'ala karra hadzal nahya fi mawadhi' min kitabih. Allah mengulang-ulang penjelasan ini dalam Quran. Faqal, antara lain ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainal batil illa an takuna tijarah. Ada ayat lain ya. Janganlah kamu makan harta yang haram kecuali jual beli, perdagangan. Wa qala alladzina yaquluna amwal yatama zulman. Mereka yang orang-orang ahli neraka itu yang makan harta yatim dengan zalim. Wa qala ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkan segera sekarang juga riba. Kalau sekarang kamu lagi melakukan riba, tinggalkan. Berhenti di sini. Kalau kamu betul-betul orang beriman. Tsumma qala, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, berarti kamu telah mendeklarkan perang dengan Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Tsumma qala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu taubat, maka hak kamu adalah modal, harta aslinya lah. Kamu minjamkan orang 100 juta atau 10 juta. Janjinya ada ribanya, bayarnya nanti 1,5, 500 juta. Tobat sekarang, ayo tinggalkan itu, berhenti. Ambillah 10 juta uang kamu. Yang 5 juta yang jangan kamu ambil, itu maksudnya. Makanya kalau ingin sedekah pada orang yang menghutang itu nazar. Saya pinjam uangmu 10 juta ya, nanti sebulan akan saya bayar dan saya nazar syukuran akan saya tambahi 200.000. Itu halal tuh. Itu nazar, itu halal, bukan riba. Nah, tapi kalau masalah kalau riba kan sudah dipastikan sekian. Kalau itu kan harus sekarang semaunya kita kan. Saya pinjam uang kamu 10 juta. Kalau saya nanti ada rezeki atau sebulan insya Allah ada rezeki saya bayar, saya kembalikan 12 juta. Itu syukuran saya, nazar saya, terima kasih saya kepada Anda. Itu halal. Kalau bank kan enggak, sekian persen. Selamanya itu aturan ya. Kalau ini kan enggak. Kalau kita ikhlas gitu.
Tsumma qala wa man 'ada fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Barang siapa kembali melakukan riba, merentenkan uang, jelas mereka adalah ancaman masuk neraka dan selama-lamanya dalam neraka itu. Ja'ala riba fi aul amri mu'dzinan bi muharabatillah. Allah menjadikan makan riba itu berarti deklarasi perang dengan Allah. Awalnya tadi, yang awal tadi. Yang kedua, wa fi akhirih muta'arridan linnar, ancaman neraka. Ya, orang merentenkan harta itu, pertama berarti ngejak perang dengan Allah. Yang kedua, terancam masuk neraka. Masih ada ya? Hutang itu masih ada ya? Orang yang rentenir di masyarakat masih ada ya? Kalau bank kan biaya administrasi. Saya utang 10 juta, nanti biayanya ada persentasenya kan ya. Itu biaya administrasi dan biaya yang mencatat itu kan. Jadi halal jadi. Al-masal tsaniyah qauluhu ta'ala wala ta'kulu. Janganlah kau makan. Itu artinya apa? Laisal muradu minhu al-aklu khassatan. Itu bukan berarti kau makan. Janganlah kau makan harta bercampur. Bukan berarti makan bukan. Jangan diambil, jangan kamu ambil. Li'anna wal akal min at-tasarrufat kal akal fi hadzal bab. Kamu mengambil harta tidak halal seperti makan berarti. Artinya bukan berarti harus makan, enggak. Larangan jangan kau makan harta campur dengan barang batal. Itu bukan berarti makan bukan. Ya jangan kamu ambil. Kenapa menggunakan bahasa makan? Lakin ulama kan maksudul 'adha min al-mal innam wal akal wa qa'a ta'aruf fi man yunfiqu malah aw yuqal annahu akalahu. Tapi karena memang ngambil harta itu bahasa adalah makan, maka di sini Tuhan menggunakan kata larangan jangan kamu makan. Ya kayak misalnya kau makan dong harta kau, masa dimakan yang enggak lah. Kau makan tuh aspal. Ya uangnya pun gak dimakan kan, nasinya dimakan nasinya aja. Di bahasa kita itu kau makan loh. Falihada sabab abbarallah an bil akal. Karena sebab inilah maka Allah menggunakan jangan kamu makan. Bukan berarti dimakan bukan. Al-masalatu tsalitsah al-batil. Apa batil itu? Fil lughah az-za'il az-zahib. Lafal batil mana yang pergi, yang apa namanya? Hilang. Yuqal batul syai' butulan fa batil. Dalam bahasa Arab itu. Waja'ul batil bawatil, jamaknya bawatil. Wa abatil, jamak butulah. Wa yuqal batul ajir yubtil batalatan idza ta'attala wa tawallahu. Ini bahasa. Amma qul ta'ala wa tudlu bi ila hukam. Wa tudlu asal mana? Asal apa maknanya? Nimba, mengambil dengan ember itu loh. Dalwun mana ember? Dalwun tuh. Waktu dulu kamu ngambil sesuatu dengan nyuap penguasa. Al-masalatul ula al-idla mahudun min idla iddalau. Lafal idla diambil dari idla iddalau, mengambil dengan ember. Wa irsaluka iyyaha, kamu lepaskan ember itu fil bi'r dalam sumur istiqa untuk mengambil air. Itu namanya idla. Yuqal adlaitu dalwi udliha idlalan, saya lepaskan emberku agar saya bisa mengambil dengan baik. Fa istakhrajtaha qulta dalautuha, kalau saya bisa mengambil air dengan ember maka bahasa Arabnya dalautuha, saya telah berhasil mengambil sesuatu dengan ember ini. Qala ta'ala fa adla dalwahu, cerita Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf di sumur, ada orang lewat mengambil air, fa'adla dalwahu, dia menurunkan embernya untuk mengambil air. Tiba-tiba ada orang dalamnya. Tsumma ja'ala kulla ilqa'i qaulin aw fi'l idla, kemudian setiap orang
yang menyampaikan ucapan atau pendapat itu namanya juga idla namanya. Wa yuqalil muhtaj adla bihujjati, wah dia telah menyampaikan argumentasinya. Karena yursiluha, seakan-akan dia melepaskan hujahnya, liasira ila muradi, agar sampai kepada yang ia maui. Kaidla'il mustaqi, seperti idla'nya orang mengambil air, al walad apa? Kaidla'il ad-dalwa ya. Ini yang mencetak Indramayu ini. Bukan al-walad ya, ad-dalwa ya. Kaidla'il mustaqi ad-dalwa, betul. Liasila ila matlubihi minal ma'. Kebalik itu, ad-dal bukan al-walad. Seperti orang yang melepaskan embernya agar nyampe kepada air yang ia maksud. Wa fulan yudli ilal mayyit biqarabah aw rahim. Ada kata-kata si Ahmad misalkan yudli ilal mayyit, melepaskan mayit karena dia masih qarabah, masih family. Idza kan tasbilaih, ketika orang itu masih ada nisbat hubungan. Fatubul miras bitilkal nisbah, maka dia menuntut waris dengan ada sebab ada hubungan family. Talabul istiqaq bidalu alma. Talabul mustahiq bidalu alma. Idza a'tahat filah, sudah tahu makna dalwa, makna yudli. Fanaqul annahu dakhilun fi hukumin nahi, fi hukmin nahi, masuk dalam larangan. Kamu jangan sekali-kali makan hartamu bercampur dengan yang tidak halal, dengan batil. Juga kamu jangan sekali-kali menyuap. Ya. Jadi artinya bilang wa takdir wala ta'kulu amwalakum bil bainakum bil batil. Kamu jangan campur adukan hartamu antara halal dan yang batil. Wala tudul hukam. Kamu jangan menyuap pejabat. Aila tursyuha ilaihim, kamu jangan menyuap. Litakulu ta'ifatan min amwalin nas, agar kamu menghasilkan hartanya orang bil batil, dengan cara tidak benar. Ini seperti tahu sekarang ya, kejadian sekarang ya. Ini ayat Quran kan. Fi tasbir aswa bidla wajhan. Kenapa nyuap kok sama dengan idla, sama dengan ngambil air dengan ember? Kenapa ya? Walatud duluan dengan apa? Jangan ngambil air asal mulanya kan. Ini enggak, jangan menyuap. Ada dua hal, misalnya nyuap diumpamakan ngambil air dengan ember. Ahaduma anna rashwata rasyaul hajah. Yang namanya rashwa itu adalah apa? Menghirup ya, atau meminum. Ada kebutuhan. Fakama anna dalwa al-mamlu minal ma', maka seperti umpamanya ember yang dipenuhi dengan air, yasilu minal ba'id ila qarib, bisa menyampaikan air dari jauh ke arah ke posisi yang dekat, biwasitul syai, dengan cara mengambil atau fal maksudul al-ba'id, maka tujuan jauh yasiru qariban, menjadi dekat, bisa biraswah. Harta yang bukan miliknya karena dengan ada suap seperti diambil dengan ember. Umpamanya gitu, seperti orang ngambil air di sumur dengan ember. Itu harta bukan milik saya, tapi saya ambil dengan cara menyuap. Wathani anal hakim bisa bi'akhdhi rashwah yumdi fi dzakal hukm min ghairi tathabbutin kamudalwi fil irsal. Seorang penguasa karena dia mengambil suapan itu, maka seperti orang melepaskan ember dengan apa? Dengan sekenak-kenanya lah. Dengan sekenak-kenanya, tidak terarah. Gitu kan? Ember masuk ke dalam sumur kan tidak betul-betul terarah kan? Pokoknya dapat air lah. Sama seperti pejabat melihat suap. Tsummal mufassir dzakaru wujuhan. Kemudian para ahli tafsir menjelaskan beberapa aspek. Ahadua qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, Hasan al-Basri dan Imam Qatadah,
Al-murad minhu al-wada'i wa ma la yaqumu 'ala bayyinah. Apa artinya? Di sana ada harta titipan dikuasai oleh pejabat, oleh penguasa, kita ambil dengan cara suap. Itu artinya waktu dulu hukam. Itu pertama. Watani yang kedua, annal murad wa mal yatim fi adil ausya. Ada harta anak yatim di tangannya orang yang diwasiati, yang megang wasiat. Saya megang wasiat, ada anak yatim, tetangga saya atau saudara saya meninggalkan anak yatim masih kecil-kecil, uangnya saya pegang. Kemudian kamu nyuap saya supaya nggak dapat uang itu. Cara mendapatkan, gimana cara mendapatkan harta yatim itu? Saya disuap. Ini maksudnya gitu kata yang pendapat kedua. Yadfa'una ba'dil hakim, maka mereka membayar sebagian harta yatim kepada penguasa, yabqa alaihim ba'du, agar sebagian diambil dirinya. Nanti kalau saya dapat paruan, itu paruan. Separuan. Itu Masya Allah, semua pejabat gitu semua, kecuali Purbaya barangkali. Ini kalau, ya mudah-mudahan tidak. Ini kalau masuk kabinet Purbaya, Pak Mahfud jadi jaksa agung, Ahok jadi ketua KPK, beres itu. Terus Susi dan Jonan, itu orang bersih-bersih itu. Waktu Setia Novanto korupsi 2,5 triliun mencetak KTP itu, semua dibagikan, Ahok nolak. Uang apa ini? Gak mau. Tuhan, Ahok itu orang soleh itu. Gak mau dikasih uang oleh Setia Novanto, dibagi-bagi uang hasil 2,5 triliun mencetak apa? EKTP, nolak. Wa thalithuha anal murad min hakim syal zur. Ada yang berpendapat ulama, yang namanya penguasa bukan hanya penguasa, siapa yang menjadi saksi dengan saksi yang palsu. Kita bisa menyuap orang supaya jadi saksi palsu. Wa qaul Kalbi, ini Imam Al-Kalbi pendapatnya. Wa rabi'a qala Hasan al-murad wa ay yahlifa li yudhiba haqqahu. Atau dia disuap untuk bersumpah. Ada orang saya suap supaya sumpah, dia betul ini punya ini. Wa khamis yang kelima, wa huwa ayat fa'ilal hakim rashwah. Pendapat yang kelima, dia memberikan uang kepada penguasa dengan suap, birashwatin yang suap. Wa hadza aqrab ila dhahir, ini makna yang paling terang benderang dengan nas ayat tadi. Wala yub'ad aidan hamlafzi 'ala kull, atau semuanya boleh itu. Jadi wala tudlil hukam itu artinya semuanya, mau nyuap pejabat, mau nyuap saksi palsu, mau dan seterusnya. Itu boleh diartikan semuanya. Li'annaha bi asliha akul batil. Karena semuanya termasuk makan barang batil. Amma qaul ta'ala wa antum ta'lamun fal ma'na wa ta'lamun annakum mubtilun. Kamu sadar bahwa kamu tuh nggak benar. Wa antum ta'lamun artinya kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu nggak benar. Kalau kamu nggak tahu sih ya nggak tahu. Ini sih nggak tahu, paham malah pinter malah. Pinter undang-undang, malah lebih pinter sana daripada kita-kitaan. Caranya gimana caranya kalau dia dapat uang? Transfer pada bengkel sepeda motor di Trenggalek sana. Bukan transfer pada rekening saya, ketahuan sih. Transfer yang mana? Bakul rujak, bakul apa? Bakul warung di Trenggalek atau Blitar sana, pojok sana. Wala syakka anal iqdam ala qabih ma'al ilm biqubih aqbah. Orang melakukan dosa dengan tahu sadar bahwa itu dosa, maka dia akan lebih dosa, berlipat dosanya. Wasabihu bitaubih ahad, yang melakukan hal itu sangat layak mendapatkan celak. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ikhtasama rajulan ila nabi. Ada dua orang bertengkar, ya berurusan lah di depan Rasulullah SAW.
Satu, alimun bil khusumah wa jalbiha. Yang satu pinter, yang satu bodoh, yang satu SH, yang satu bodoh. Faqadha Rasulullah al-alim. Faqal man qadha alaih. Man qudi alaih ya Rasulullah walladzi la ilaha illa huwa inni muhakkun. Rasul memenangkan yang pintar. Rasulullah memenangkan yang pintar. Yang orang dikalahkan ini faqala man qudi alaih, yang kalah yang bodoh. Ya Rasulullah, demi Allah, walladzi la ilaha illa hu, demi Allah, inni muhakkun, saya benar. Faqal in syi'ta a'adu. Kalau kamu mau ya diulang lagi. Apa kalau sekarang apa? Banding. Fa'awadu faqudil alim. Diulang tetap Rasulullah memenangkan yang pintar tadi sehat tadi. Faqal maqdi alaih mithlu maqal awalan. Tsumma adu thalithan. Begitu pula yang dikalahkan tadi ngomong gitu lagi. Demi Allah saya benar Rasulullah. Ayo ulang lagi sampai 3 kali. Tsumma qala sallallahu wassalam maqtata haqqum mri'in muslimin bi khusumatihi wa inna maqtata qat'atun minan nar. Barang siapa mengambil haknya orang muslim dengan cara berpadu lah dengan cara apa? Khusumah, bertikai, maka dia berarti telah makan sepotong api neraka. Faqala alim al-maqdilah ya Rasulullah in haqqu haqqu. Kemudian yang pintar ini ngaku yang benar dia, yang bukan saya, yang benar dia, saya salah. Faqala alim al-maqdilah ya Rasulullah innal haqqu haqqu. Kebenaran ada pada dia yang dikalahkan tadi. Faqala sallallahu wassalam man iqtata'a bi khusumati wajdalahu haqqu ghairihi fayatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa mengambil haknya orang lain maka dengan cara tidak benar, siap-siaplah kamu akan duduk di tempat duduk di neraka. Ya, orang sekarang mau neraka, mau jahanam enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Jamiro. Kurang. Al-hukmu tasi qalu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya kepada kamu tentang hilal bulan itu. Qul katakan Muhammad mawaqitul nas wal hajj. Dia adalah waktu untuk dan untuk haji. Walaisal ya'ta buyuta min dzuriha. Tidak masuk amalmu memasuki rumah dari belakang. Karena di rumah taqwa wal abu. Tapi amal baik adalah orang kepada Allah dan ke dalam rumah dari pinya. Wattaqullaha 'alal kepada Allah orang yang masail. Al-mas'ul ula bukan Abbas an-Nuqal. Maka qaumun aqal su'al umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'ata harfan faujibu. Umat yang pas sedikit bertanya kepada Bani Israel, bukan banyak ya terus. Hanya 4 pertanyaan. Umat Islam sahabat hanya 14 kali bertanya kepada yang dijawab Quran. Kalau saya tanya ngeyel terus. Wa aqul sudah potong sapinya gimana? Sapinya warnanya apa? Sapinya pernah apa yang nganggur, apa yang udah bajak, terus. Paling sedikit bertanya pada Nabi umat Muhammad. Sama satu minha 14 pertanyaan yang 8 fi surah Baqarah. Awalnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ini. Satu. Kalau aku bertanya tentang aku, jawab bahwa aku dekat. Pasal kedua, hadil ayat masih setelah yang 6 ba'd fi surah Baqarah. Apa di hadis surah dalam surah Baqarah ini. Wa tas ke-9 yas'alu madza uhillahu. Banyak yang dihalalkan bagi mereka. Wal asyir disebut di surah yas'aluna mereka bertanya perang. Wal hajar fi yas'aluna mereka bertanya tentang wasani asyar al-kahf. Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil qarnain. Informasi cerita pernah. Wa wal fi Toha yas'alunaka 'anil jibal wa rabbal fi nazi'at surat nazi'at yas'alunaka 'anis sa'ah. Wa hadhihi tartib aji. Ulang pertanyaan ada tapi yang keutan yang aji yang unik. Mana? Inna minha fi syabab. Pertanyaan tentang apa? Wa idza ibadi ini anak datanya Allah. Prinsip itu. Prinsip tentang Allah. Apabila aku bertanya aku dan kata. Kata dua yas'aluna 'anillah. Kebertanyaan tentang bulan. Ada su'al 'an sifat khalaqiyah hikmah fi hilal ala darajah. Ini pertanyaan tentang gambaran Allah. Allah mencipta hilal. Dan sedikit
Besar apa itu? Apa itu pertanyaan? Nah, yang kedua tentang akhirat. Es'aluka sa'at usaha kapan hari kiamat itu? Warada fil Quran suratan. Ada surat dua surat awal ya nas wa haduma ya ayyuhan nas. Wa ya surah ar-rahman suratin fil awal. In awaluha al-Fatihah wa tsaniyatu al-Baqarah wa al-Imran wa an-Nisa. Jadi urutan pertanyaan itu ada yang yas'aluna, ada dimulai ya ayyuhan nas. Ada di dalam surah Al-Qur'an Al-Imran Nisa. Wa tsaniyatu fil akhir al-Quran sepakat dengan wa ayyuhan surah Rabi'ah bin Sunan yaitu yang kedua surah yang kedua surah Anbiya surah Haji. Kemudian ya Yunas alati fil awal tamin ala syir madda lafal ya Yunas yang pertama kali ada itu ketika jelaskan pada prinsip ya Yunas lakum alladzikum min wahidah wa iman syir kita kan ada prinsip menjelaskan prinsip wa Yunas alati fil thani ala syir ma'ad ya separuh ya Yunas itaqukum nazal sa'at yakun azim takut Allahnya gemuruh kiamat itu fa subhana man lau fi hadzal qiyah maha Allah telah yang memiliki dalam Al-Quran ini hikamun mahiyah dan wisdomnya di dalam la ya'rifu al-khawas min yang tidak paham tentang itu sumber banyak yang sosial pas. Alasannya ya anna ala babin kullu wahid minhum kana ansar diceritakan buat itu Abdullah bin Ghanam dua bin sahabat ansar qala ya Rasulullah ma bila khaitu ma yazid hatta yamsawi bertanya ya Allah ya bulan itu pertama kali kecil lulus benar bertambah sampai penuh dan sampai sempurna kan. Kemudian berkurang sampai seperti kecil lagi seperti semula. La yakun ala wahida syams. Kenapa bulan seperti matahari tetap enggak berkurang? Fanzahadi maka itu minta pertanyaan mereka. Wa wa'id an yahuda salqah. Ada riwayat Taiwan mengatakan Yahudi yang mencoba Rasulullah Yahudi coba. Ma'alna qalu ta'ala ahillah laisa fi bayanahum an syalla dalil ala maud su'al. Mereka bertanya tentang bulan. Itu bukan berarti tentang bulan. Tapi Allah menjawabnya dengan tujuh diciptakannya bulan. Jadi saya katakan, dan apa itu bulan? Allah nggak gitu. Tanyakan apa itu bulan ya? Tapi jawabnya tujuan dari Allah ciptakan bulan. Ya anna qalu ta'ala qul hiya mawaqitul nasul hajj. Karena Allah katakan Muhammad hilal ada petunjuk waktu bagi waktu haji. Itu ala an su'alahum kana ala wajil faidah. Ini menunjukkan mereka bertanya tentang edahnya apa sih itu kecil bukan bulan Tuhan. Apa sih fi taghayyur hal ahli tuksani wajah. Kenapa bulan berubah bertambah? Fasara al-Quran wal khabar mutaqabilain fi an su'alan an hadzal ma'na. Maka pertanyaan jawaban kan maka Quran jawab dengan maksud pertanyaan. Al-ayat yang ketiga al-hilatu ila hilal lafal hilal jawab kata hilal wa huwa amalu hal qamar yaitu keadaan bulan hina yahunnas ketika dilihat oleh manusia. Yuqalu hilal ilahi hilal dalam 2 malam min ausyahad awal bulan cuma yakun qamaran ba'da dzik dan qamar. Ya kalau 2 hari 2 malam namanya hilal. Sebenarnya qamar bulan. Bahasanya gitu. Kalau Ibrahim yusammal qamar lailatain wa syahr hilal. Kenapa qamar dinamakan hilal 2 malam awal bulan? Kenapa? Bagaimana akhir syahr atau 2 malam bulan? Nama hilal kenapa? Sama dari qamar antara 2 hari 2 malam pertama 2 malam akhir qamar tapi 26 malam banyak 2 bulan apa? Qal yang jawab Ali Azza namanya Zat. Fi'lun yujma'u fi aqdad ala filah. Pasti dikit apa namanya? Hitung yang sedikit. Namanya aflah. Rendah. Banyak terima dua lah. Nah, hamlah, himra. Aflah yujma' ala fu'l ya. Engkau fi tadrib. Halala wa khalala ya gitu. Su ala al-'ad. Maka ahli jama' tapi paling rendah 2. 2 itu mulai 3 lah, 2 lah. Nanti yang seterusnya qamar. Amma qalu hiya mawaqitul hajj mas'alatan. Al-masul ula waqit jam'ul miqat. Lafal miqat bima'na maknanya waktu, kal mi'ad bima'na wa'd. Kan mi'ad janji. Wa qala ba'd entah waqt miqat itu uja. Qala fatam yaqbi. Itu ada ayatnya akhirnya. Bahila syahd. Ila waktunya bulan. Mad'ul ihram dan ihram mawaqitul hajj wa hajj karena mad'u intahalaiha. Karena awal hajj itu adalah di mana haji selesai. Wal mawaqit li anha ghayah. Fal mawaqit tu ghairu musarif karena apa itu? Apa jawabannya? Syiratul muntaha namanya. Surah kana jam'ul qarar biha. Fa'ila lisrifat qin lafal Quran jama' ko musarif. Itu kemana-mana. Lafal Quran sudah itu. Surah insan ya. Quran fasil kok dah jama' musarif ni kok enggak. Qila dan fasil fi ayat Quran menjadi ayat yang menjadi ujung ayat. Fa numbina kan
Ila tariqatil ayat supaya sesuai tadi. Dengan kalau itu ya mahali ya hiro kama tunawafi qali aqalla al-abunun wala itaban maknanya akhirun wal-iban ya kuranglah mencela dan mengejek wal-taban dunia al-sertanya wah ini saya enggak paham ini dibaca saja yang Allah subhanahu ala jam qadaran bin Allah menjadi zaman itu dari pasti as-sanah tahun wasyahr bulan wal yaum hari saat dan jam masan tahun fa ibarah azam al-asil min harakat syahr tahun itu adalah zaman yang gerakannya lain min nuqtatil yang dari titik minal falak bi harakatiha dengan geraknya Allah yang terjadi pada harakatil falak dan gerak yang berlawanan ila nuqtanya sampai ke yang tadi itu tahun siapa paham ini bisa sermin la anal qawla ala anna nuqtatul i'da arba'i orang-orang menggunakan terminologi titik dengan namanya titik sabil ya arba'i awal hal yaitu alnya bur hamil apa gambar ya buat wasyahad ada bulan bahwa baru an hakat bulan yaitu gerakan hasil kendaraan dan minat aja dari titik tertentu takil falaknya dia ila ayya'ud ila titik nuqtah sampai ke titik tersebut wala kana syahwat qamar wa du ma'syams jika kondisi itu akan sesuai dengan posisi matahari wa syarul awdha'i wa hilal arabi dan banyak posisinya bulan dari matahari adalah hilal orang Arab mana hal waqt yujub mawjud ba'da al-'adam ada bulan waktu seperti ini seperti suatu yang ada setelah tidak dan jam jeda wal maul al-khat min dhulam seperti yang dilahirkan dari kapan la yaru ma'al waqt muntahal syahr maka mereka berharap menjadikan kegelapan jadi akhirnya amal yaum yati hari malamnya wa iban faqatin nuqtat dari ma'al yaitu terpisah titik dari lingkaran siang nuqtat dari ufuk titik di lingkaran ufuk au dari isfin nahar wa liha atau titik dari lingkaran tengah siang kembali padanya sama ibadah yaum maka jam titik ucapan satu Islam cuma ini menjadi guna orang istilah wala ta'ala fi nahar bilalati menjadi titik tengahnya siang menjadi tanda sehari malam amma umam adapun kebanyakan bangsa fa ja'alu abariyah bilaliha menjadikan hari ialah bakal min waraq syams menjak pisah hari ufuk al-masyriq memisahkan diri dari ufuk timur wa audaih min al-ghudah dari matahari besoknya timur itu benarnya sebelum wa tajaman nasal zabun dengan alasan bi anna syamsa ibatul kal mujib ba'dal matahari dengan bagian sesuatu yang terjadi dia wa kalau buat aula dia maka apa aula ya dari permulaan itu zaman nahar masa siang adalah ibarah an mudawun syafaq al-ard yaitu matahari atas wajah lain zaman lain itu ada angkaunya tahta di mana matahari bawah wa fi syariatil Islam dalam Islam yahsul nahar min awal waqtil fajr kalau Islam meneruskan siang adalah terbitnya fajar wujud salat ketika wajib salat subuh saum wanita fajar dan masuk siang begitu fajar harus benar namanya menurut Islam syariat Islam wajib muslimin bagi astronom muddatus saum fi syara' yasma'unha masa puasa Islam adalah siangnya ziyadatin min lail tambahan masa malam jadi fajar malam oleh para astronom fajar masih anggap jadi puasa siang plus sedikit malam menurut para astronom ma'lumah maqdud miqdar mahdud al-mabda yang diketahui sekali jam sa'ah yang jam apa 1 jam bay'a ala ismain ada 2 mustawiyatan gimana mustawi juz'in min 24 min itu bagian yang sama dari 24 dari sebahagian malam wa hadza kalam mukhtasar ini ringkasan bahas singkat dari definisi tahun bulan hari jam ini tuan rozini kita enggak ubah